Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, setelah kita membahas terkait SPS Guidebook para Valkyrie, kemudian kemarin kita ngebahas terkait Brunhild akan menjadi Volun dari Sigurd. Di situ Sensei menyinggung beberapa dari 14 Valkyrie yang telah dikonfirmasi di SPS. Dan pada video kali ini, karena banyak yang request terkait pasangin dong antara para Valkyrie yang belum debut dengan para perwakilan umat manusia belum debut. Nah, sekarang bakalan kita bahas. Jadi, akan seperti apakah pasangan-pasangan mereka? Apakah cocok? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu Healthjotur dengan Michael Nostradamus. Mengapa? Karena bila kita lihat dari nama Healthjotur sendiri yang berarti belenggu tentara. Lalu apa hubungannya dengan Nostradamus? Karena dalam chapter 54 ketika Nostradamus pertama kali debut diceritakan oleh Brunhild bahwa Nostradamus sempat dibelenggu atau dipenjara oleh para dewa karena sempat akan menghancurkan gerbang Bifrost, yaitu gerbang penghubung antara dunia bawah dengan dewa. Selain itu juga, kemampuan Nostradamus sendiri di dunia nyata adalah sebagai peramal yang kemungkinan besar kekuatannya adalah ramalan dengan apa yang dia ucapkan semuanya akan terjadi. Dan Nostradamus juga dibilang bahwa dia adalah kartu joker umat manusia yang pastinya akan overpower sekali kekuatannya. Maka dengan demikian, Valkyrie yang paling cocok adalah Healthjotur untuk membatasi kekuatan Nostradamus agar efeknya terkontrol dan hanya kepada dewa dalam pertempuran saja, tidak mengenai para penonton. Volun ini hampir sama dengan Volun milik Raiden Tamimon, yaitu Pruder, yang membatasi otot berlebih Raiden Tamimon sehingga bisa melakukan kemampuannya secara maksimal. Yang kedua, yaitu Mist dengan Shimohaiha. Mengapa? Karena bila kita lihat dari kata Mist sendiri yang berarti kabut. Lalu apa hubungannya dengan Shimohaiha? Nah, hubungannya sangat erat sekali. Shimohaiha sendiri merupakan sang penembak jitu. Dan ketika kita mendengar penembak jitu, pasti tempat yang dipakai adalah tempat yang sangat tersembunyi, sehingga musuh tidak bisa menemukannya. Seperti yang dilakukan oleh Shimohaiha sendiri pada saat perang, dia bersembunyi di antara salju-salju dan dapat membunuh banyak sekali musuh. Dan kemampuan Mist ini kalau sesuai dengan namanya, maka sangat cocok dengan Shimohaiha. Kemungkinan akan membantu Shimohaiha untuk menciptakan kabut atau ilusi pada saat bertempur dengan dewa. Mengendap-endap, lalu menyerang dari jarak jauh tanpa ketahuan. Apalagi jika benar lawannya adalah Apollo yang merupakan dewa yang memiliki kemampuan mata super tajam. Karena memiliki senjata panah, maka dengan kemampuan Mist lah, Shimohaiha akan mengimbangi kemampuan dewa Apollo. Yang ketiga, yaitu Gears-Kogul dengan Grigori Rasputin. Mengapa? Karena dari nama Gears-Kogul sendiri yang berarti penghasut. Lalu apa hubungannya dengan Grigori Rasputin? Nah, semasa hidup Grigori Rasputin dikenal sebagai seorang pastor yang cukup populer, di mana setiap ucapan yang dikatakan oleh Rasputin pasti diikuti oleh pengikutnya, termasuk Raja Kekaisaran Romanov yang sangat percaya pada Rasputin sehingga mengangkat Grigori Rasputin menjadi penasihat raja. Bahkan ketika sang raja meninggal, semua urusan kenegaraan di-cover oleh Rasputin termasuk militer pun, ratu bergantung padanya. Dan jika kita lihat dari kemampuannya ini, maka Valkyrie yang cocok adalah Gears-Kogul sang penghasut. Dan kemampuan dari Gears-Kogul ini akan memaksimalkan kemampuan Grigori Rasputin dalam pertarungan. Walaupun kita belum tahu kekuatan apa yang akan digunakan oleh Rasputin. Apakah hasutan atau kata-kata atau sebuah sihir sesuai julukan dari dirinya yaitu Biksu Monster. Tapi yang jelas, kemungkinan besar Volun Grigori Rasputin adalah Gears-Kogul. Yang keempat, yaitu Hilder dengan Okita Souji. Mengapa? Karena dari nama Hilder mengandung arti pertempuran. Lalu apa hubungannya dengan Okita Souji? Pada masa hidup Okita Souji dengan prestasi di usia muda menjadi komandan divisi 1 kepolisian Shinsengumi. Okita Souji ini dijuluki sebagai bocah iblis karena dirinya sepanjang hidup sangatlah gila akan pertarungan dan pertempuran.
Dan kalau kalian baca manga Shinsengumi Requiem, di sana diceritakan kisah Okita Souji sampai meninggal dunia karena TBC, di mana Okita Souji sendiri dapat membunuh sang Yakuza terkuat bernama Serizawa Kamo sendirian tentunya, dan mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Maka dengan kekuatan dan pengalaman bertempur dari Okita Souji, maka Valkyrie yang cocok dengan dirinya adalah Hilder sang pertempuran untuk memaksimalkan kemampuannya yang kemungkinan besar akan menjadi katana, yaitu senjata milik Okita Souji. Yang kelima, yaitu Skegol dengan Sakata Kintoki. Mengapa? Karena dari kata Skegol itu berarti kapak zaman. Dan sudah jelas ya, dari namanya juga sudah mencerminkan sebuah senjata yang akan digunakan oleh si petarung Sakata Kintoki, yaitu sebuah kampak. Karena semasa hidup Kintoki, dia menggunakan kampaknya untuk bertahan hidup dan menjadi seorang samurai penjaga Miyamoto no Yorimitsu beserta 3 kawannya, dan membasmi para iblis menggunakan kampak itu juga. Dan kalau kalian bertanya, mengapa dalam debut kemarin Sakata Kintoki nggak bawa kampaknya? Nah, minasan coba lihat di kaki Sakata Kintoki. Nah, kampaknya sendiri dijadikan heels oleh Sakata Kintoki. Wah, emang kocak ya penggambaran senjatanya. Dan kira-kira nih, senjatanya kayaknya pas bertarung Sakata Kintoki bakal lepas sendal dulu. Yang keenam, yaitu Geira Horde dengan King Leonidas. Mengapa? Karena arti dari nama Geira Horde sendiri yaitu tombak pertempuran. Nah, sudah jelas ya, ini pun dari namanya menggambarkan senjata milik petarung King Leonidas adalah sebuah tombak yang selalu dibawa oleh Leonidas di berbagai pertempuran. Selain itu juga, pada awalnya Sensei memprediksi King Leonidas akan mendapatkan 2 volun, yaitu bersama Brunhild, yang berarti zirah perang. Namun, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, bahwa ada kemungkinan Brunhild akan menjadi volun dari Sigurd. Maka dari itu, King Leonidas akan bervolun dengan Geira Horde saja. Yang ketujuh, yaitu Gears dengan Nikola Tesla. Mengapa? Karena dari nama Gears sendiri berarti gemuruh. Lalu apa hubungannya dengan Nikola Tesla? Nah, semasa hidupnya, Nikola Tesla ini dijuluki sebagai bapak kelistrikan. Nah, listrik identik dengan sebuah petir yang bergemuruh. Dan ada isu juga bahwa Nikola Tesla pernah merancang sebuah senjata yang akan menghentikan perang. Dan senjata ini digadang-gadang akan membuat dunia terguncang, sehingga banyak orang yang mengincarnya. Dan untuk memaksimalkan senjata yang kemungkinan akan digunakan oleh Nikola Tesla, pastinya akan berhubungan dengan listrik atau petir. Maka yang cocok bervolun dengan Tesla adalah Gears sang gemuruh yang akan ikut mengguncang Ragnarok. Yang terakhir, yaitu Brunhild dengan Sigurd. Nah, untuk pasangan ini masih menjadi teori karena Sigurd sendiri tidak ada di dalam daftar, melainkan dia disinggung oleh Buddha sebagai orang yang akan mengguncang Ragnarok. Mengingat Sigurd juga merupakan manusia biasa dan juga merupakan kekasih Brunhild. Maka jika Sigurd akan bertarung di Ragnarok, maka volun yang cocok untuk Sigurd adalah Brunhild sang jirah perang. Karena Sigurd sendiri, walaupun memiliki kemampuan kebal yang diberkahi oleh Dewa Odin lewat darah naga Fenrir, tapi ada satu kelemahan, yaitu di punggungnya yang tidak terbasahi oleh darah Fenrir, yang menyebabkan kematiannya. Maka dari itulah, Brunhild akan menjadi volun sebagai zirah untuk melindungi Sigurd. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan pasangan para Valkyrie yang belum debut dengan perwakilan umat manusia yang belum debut juga. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah cocok atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao Chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!